Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan 6 orang masuk dalam satu kamar, empet-empetan, sumpah. Ini kalau ada yang pernah tahu RSSSS, rumah ini kos-kosan sangat sederhana sekali sampai susah selonjor. Nah itu susah selonjor ya Bapak Ibu, karena isinya di depan kertas-kertas. Itu kebetulan yang ambil foto saya. Cuma saya yakin dari sini yang tadinya 3 orang, saya mulai cari investor. Beberapa adalah investor saya di situ datang pakai baju merah. Nah ini di dalam kos-kosan saya cuma punya satu komputer. Itu aja kayunya udah reot-reot, mejanya. Ini komputer saya untuk bekerja. Nah ini saya foto dari belakang. Saya coba foto supaya suatu saat kalau saya punya kantor yang baik, ini akan menjadi suatu hal yang jadi tolak ukur sejarah usaha saya. Dan akhirnya saya setia melakukan pekerjaan ini. Dari situ, dari saya bisa usaha di IT, saya waktu itu mencoba mendaftar di sebuah organisasi. Organisasinya namanya keren waktu itu. Organisasi Mahasiswa Pengusaha Universitas Indonesia. Saya kira orang-orang di situ orang-orang kaya, terus banyak usahanya banyak banget. Ternyata enggak Bapak Ibu. Anggotanya cuma 2. Bapak Ibu kalau mau masuk organisasi anggotanya cuma 2, berarti cuma ada ketua dan anggota. Saya kaget. Kok cuma sedikit? Iya Mas Boyke. Di sini nggak ada yang mau dagang, nggak mau usaha, anaknya orang kaya-kaya semua. Apalagi fakultas ekonomi, itu fakultas ekonomi itu isinya orang-orang kaya, isinya pejabat, anak menteri, anak pengusaha, anak direktur. Saya sendiri, cuma saya yakin, saya anak Bapak yang mencukupi. Amin. Dari situ saya mencoba untuk masuk ke organisasi tersebut dan puji Tuhan. Saya menjadi ketua pada saat saya semester 3. Waktu itu saya memecahkan rekor sebagai ketua organisasi yang ada di Universitas Indonesia yang paling muda. Dengan umur saya pada waktu itu 20 tahun, saya menjadi ketua himpunan pengusaha mahasiswa Indonesia. Ternyata Tuhan menunjukkan jalan sangat luar biasa. Bapak Ibu, kalau saya tidak jualan handphone sebelumnya, saya mungkin tidak akan pernah jadi ketua di organisasi tersebut. Kalau saya nggak pernah jualan produk sebelumnya, saya tidak akan pernah menjadi ketua di organisasi tersebut. Terakhir, kalau saya tidak membuka usaha saya di bidang IT, saya tidak akan menjadi ketua organisasi tersebut. Organisasi ini saya coba ubah menjadi organisasi yang paling bagus pada saat itu. Yang tadinya organisasi tidak memiliki AC, waktu itu saya organisasi pertama yang punya AC. Saya suruh teman-teman saya untuk semangat, kumpulin uang, kita patungan, beli AC. Dan akhirnya pengusaha-pengusaha mulai datang. Ini adalah saya ketika saya berumur 21 tahun. Saya membuka seminar yang ada di Universitas Indonesia dan yang datang bukan orang yang main-main. Saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Erwin Aksa waktu itu. Bapak Erwin Aksa adalah orang paling kaya Semakassar, merupakan ponakan Yusuf Kala. Bapak Ibu bisa Google Erwin Aksa, keluarnya sama mukanya. Dan saya mendapatkan penghargaan. Senang sekali, ini merupakan penghargaan saya pertama karena saya bisa menggerakkan wirausaha yang ada di Universitas Indonesia. Waktu terus berjalan, Bapak Ibu. Saya mulai mengundang beberapa pengusaha, saya ajak datang ke kampus saya, lihat kampus, kasih motivasi supaya teman-teman saya bisa usaha. Saya sangat senang sekali. Nah, usaha saya tidak berhenti di situ saja. Saya dengar teman saya ada yang usaha sampah kertas. Mungkin di sini ada yang rongsok sampah, rongsok sampah. Jadi saya belajar ke teman saya,
usaha daur ulang sampah kertas dan saya belajar. Buat teman-teman yang masih muda di sini, gak usah takut buat belajar. Datang aja ke orang, saya mau tahu ini usahanya gimana. Pasti ada beberapa rahasia yang mungkin disembunyikan, cuma belajar, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Nah ini, saya belajar. Usaha sampah kertas saya coba belajar. Ternyata banyak permainan-permainan di situ. Cuma saya coba belajar berbisnis juga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jualan sampah kertas supaya timbangannya berat, itu kertas sampahnya disiram air dulu supaya berat Bapak Ibu. Jadi pintar orang-orang sana. Cuma saya mau makan yang jujur. Kalau orang jujur pasti jujur, benar ya? Dari saya jualan sampah kertas, saya punya 4 bisnis waktu itu. Punya jualan kerupuk, punya waktu itu saya jualan makanan lain, kemudian saya jualan IT sama sampah kertas. Saya yakin waktu itu orang yang memanfaatkan waktu dengan baik itu akan menjadi sukses. Amin. Pagi hari saya jualan kerupuk, siang sampai sore saya kuliah, sore sampai malam saya harus pimpin organisasi saya, malam hari saya harus ngejar kereta Depok Jakarta. Kalau saya ketinggalan, saya harus menempuh perjalanan selama 1,5 jam dan harus nyambung angkot 4 kali. Dari Depok Pasar Minggu Manggarai, Manggarai sampai depan pasar rumah saya. Saya masih ingat. Cuma saya lalui dengan penuh semangat. Saya nggak mau menyerah begitu saja. Akhirnya dari usaha-usaha yang ada, dari usaha sampah kertas saya dipanggil orang-orang kampung Bapak Ibu. Jadi saya datang ke kampung-kampung kasih penyuluhan. Ini loh caranya daur ulang sampah. Bapak Ibu di situ backgroundnya itu bukan gedung yang mewah Bapak Ibu. Cuma panggung biasa, panggung dangdutan waktu itu. Pembicaranya saya. Dan itu pembicaranya naik angkot. Yang datang pada naik mobil, naik motor. Ini bingung kebalik. Saya datang. Saya berikan penyuluhan. Saya dapat penghargaan waktu itu dari Sampurna sebagai penggagas masyarakat daur ulang di Depok. Kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat saya secara dekat, ini di Depok, di Kampung Lido kalau tidak salah ada di Depok. Jadi saya waktu itu berpikir, oh ternyata saya bisa juga ya ngomong di depan orang, kasih penyuluhan. Saya menemukan bakat saya bisa memberikan penyuluhan ke orang. Bapak Ibu, saya tidak pernah meminta bayaran ketika saya datang ke seminar. Dari situ datang lagi tawaran-tawaran untuk saya ngisi seminar. Sampai ibu saya bilang, kamu kalau seminar tuh ya minta uang transport jauh-jauh kok. Kamu kan isinya di kampung-kampung. Ngisi seminar lagi Bapak Ibu. Ini seminar anak-anak yatim piatu. Dan pada saat itu saya nangis sebelum saya mengisi acara. Karena saya bersyukur saya masih punya Bapak Ibu yang masih hidup. Cuma anak-anak ini tuh tidak punya orang tua. Jadi buat teman-teman anak-anak yang di sini punya orang tua masih ada keduanya, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Bisa foto bareng, bisa selfie bareng, bisa ke pasar bareng, main ke mall, itu sangat senang sekali. Namun saya merasakan juga bahwa saya tidak bisa sama dengan keadaan teman-teman saya. Dan ternyata masih ada orang lain yang mungkin sudah tidak mempunyai orang tua. Berikutnya tim saya mulai penuh. Saya sudah mulai bisa beli jas, foto bareng, supaya suatu saat, oh ini tolak ukurnya. Saya mendapatkan investor 3 orang, dan ini merupakan 3 orang yang anaknya direktur. Satu direktur Telkomsel, satu anaknya Dirjen PU, satu direktur Telkomsel juga. Sumbang dana. Dan dari situ Tuhan
tunjukkan jalan. Dari kos-kosan yang sangat sederhana sekali, 2 kali 3, maka investor saya memberikan sebuah gedung yang bernilai 10 miliar. Dan gedung ini terletak di kawasan Mampang Perapatan. Sangat megah sekali. Dalam gedung ini terdapat lift, jadi ada 3 lantai yang terdapat. Bapak Ibu nggak pernah kepikiran punya kantor yang sangat mewah, punya garasi. Cuma saya waktu itu nggak punya mobil, jalan kaki. Cuma saya bersyukur, ternyata Tuhan tunjukkan jalan. Oh, ini kantornya sangat bagus, lampunya bagus, ya ampun. Saya apa ya? Saya tuh sampai gini-gini, bingung. Ini Bapak yang biasa. Jika kita setia, maka Bapak yang dan saya coba buktikan dengan hal ini. Ya, saya mulai usaha, saya dipercaya, akhirnya saya coba. Dari 3 orang, saya memiliki tim 21 orang. Dan waktu itu saya menjadi direktur. Umur 22 saya coba buat PT, dan tim saya tidak ada yang lebih muda. Bapak Ibu Saudara, memimpin orang yang umurnya di atas kita itu bukan perkara yang mudah. Karena mereka sudah berpikir bagaimana menghidupi keluarga mereka. Yang satu ini belum lulus, disuruh mimpi. Cuma kepercayaanlah yang bisa membuat saya mengembalikan atau memimpin mereka. Ini merupakan di dalam gedung seperti ini, jadi serba putih, sangat damai sekali. Nah, ketika saya bikin PT, saya masuk ke dalam organisasi pengusaha muda Indonesia. Dan lagi-lagi saya paling muda. Saya ada paling. Ini beberapa nih pengusaha-pengusaha yang memang sudah sukses. Bapak Ibu bisa lihat tanggalnya 2009. Berarti umur saya waktu itu masih 21 tahun, malah 20 tahun, karena belum genap 21. Dan orang yang bisa masuk ke dalam organisasi himpunan pengusaha muda harus punya PT, jadi direktur. Saya mikir, wah, saya belum lulus, statusnya direktur, aneh ya Bapak. Cuma terjadi. Akhirnya dari situ Bapak Yahweh tunjukkan hal-hal yang sangat luar biasa sekali. Saya sampai saat ini saya berada di sini, kok kejadian ya. Jadi benar kata Papi kemarin, ketika Tuhan Bapak Yahweh memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang yang bermimpi. Sampai saat ini masih mimpi. Nah, saya dipanggil Pak SBY pada saat itu untuk menjadi juru bicara untuk bicara di depan presiden-presiden di seluruh dunia. Ini ada fotonya. Ternyata tingginya sama. Sama. Waktu itu foto sebelahan itu tidak boleh Bapak Ibu. Karena foto ini itu bisa disalahgunakan. Jadi Bapak Ibu kalau nanti bertemu dengan orang penting gitu, kadang tidak boleh foto sebelah, bisa disalahgunakan. Misalnya saya ngaku bapak saya, nah jadi kalau sekarang kita bersyukur kalau Pak Jokowi itu foto malah bisa pakai selfie. Zaman dulu susah. Saya itu dimarahin pas pampres waktu itu, jangan dong. Cuma karena bapaknya baik, itu foto aja sini sebelahan, dipeluk juga nggak apa-apa. Orang kaget pada saat itu, ini anak muda kok bisa foto sebelahan. Akhirnya saya foto satu pesawat dengan Pak SBY. Ini satu pesawat dengan presiden. Gak pernah saya waktu itu ke luar negeri Bapak Ibu. Saya mimpi saya pergi ke Singapura. Besoknya tiba-tiba dari pihak kampus, kamu dipanggil presiden. Hah? Apa Bu? Panggil presiden? Oh iya, kenapa ya, salah apa? Saya bilang gitu. Ternyata disuruh pergi ke Singapura. Cuma punya waktu 7 hari siapin paspor. Bapak Ibu, akhirnya saya ngaku. Waktu itu saya pakai calon.
Karena susah. Waktu itu kan ditanyain apa susah pakai calo. Cuma akhirnya berangkat ke Singapura. Nggak pernah kepikiran untuk pergi ke luar negeri. Dulu saya dengar luar negeri bagus itu biasanya dari papi. Oh, pergi kemana? Oh, Singapura. Pergi saya ke Singapura. Dan fasilitas yang saya dapatkan bukan fasilitas yang saya pergi backpacker. Saya dapat fasilitas naik pesawat presiden. Bapak Ibu mau tahu nggak pas pesawat presiden apa? Pak SBY itu pesen pecel lele di belakang, cuma sama. Pecel lele apa? Dan saya satu konvoy bareng dapat. Tidak berhenti di situ saja. Bapak Yahweh kasih saya sebuah penghargaan di universitas. Tahun 2010 saya mendapatkan penghargaan dari universitas saya untuk saya menjadi mahasiswa berprestasi. Untuk menjadi mahasiswa berprestasi saya harus menyisihkan 450 dikali 4. Berarti 1000. Yang kepilih 1. Jadi 0,01 atau 0,1. Saya dapat penghargaan waktu itu dengan beberapa teman saya. Ini nama saya, Bapak Ibu. Saya mendapatkan penghargaan mahasiswa berprestasi atau pemenang FLI Awards kategori wirausaha. Bapak Ibu, semua berawal dari kerupuk yang saya jual. Aneh ya? Cuma terjadi. Mulai dari situ saya mulai banyak mengembangkan diri, mulai bergaul, mulai kesana kemari. Lagi-lagi saya mendapatkan penghargaan. Kali ini bukan dari Indonesia penghargaannya. Kali ini dari pemerintah Singapura. Di atas merupakan presiden dari Singapura. Jadi Singapura tuh punya sistem kenegaraan itu adalah parlementer. Jadi ada perdana menteri, ada presiden, dan berikut adalah presiden. Kasih penghargaan ke saya. Nah ini foto yang baru betul Bapak Ibu. Kalau ketemu presiden biasanya gini kan. Ini saya dapat penghargaan. Satu-satunya mahasiswa dari Indonesia yang dapat penghargaan pada saat itu. Dan saya sangat senang sekali. Ketika orang tua saya tidak bisa memberangkatkan saya ke luar negeri, saya waktu itu dapat secara cuma-cuma, tidak keluar satu peser pun. Saya ingat di kantong saya cuma ada $30 Singapura. Berapa Bapak Ibu kalau tahu? 150.000 waktu itu. Akhirnya dari Singapura saya dipanggil ke Jepang dan saya mengisi kembali acara kelas dunia pada saat itu. Dan saya berbicara di depan CEO-CEO yang terpilih dari seluruh dunia. Saya datang ke Jepang, Bapak Ibu. Ya ampun, Jepang. Dulu cuma lihat di TV ada Doraemon, ada ini, aduh. Ini disuruh ke Jepang. Karena saya di sana bicara di depan banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara, bukan proses yang mudah buat saya. Karena saya ini datang dari Jawa, ngomong basa Jawa. Bicara bahasa Inggris itu medok, Bapak Ibu. Jadi kalau saya bicara bahasa Inggris waktu itu medok. Halo, how are you? Waktu itu akhirnya saya coba belajar bahasa Inggris. Ternyata saya senang. Sekarang belajar bahasa Inggris itu nggak harus les. Benar ya, teman-teman yang mungkin sekarang masih belajar. Belajar di internet itu ada. Jadi sekarang pertanyaannya itu bukan bisa atau nggak bisa, mau atau nggak mau kita belajar. Semuanya ada di internet. Bahkan saya potong rambut aja, oh ini yang model ini yang di internet dan di YouTube tuh ada semuanya. Jadi sekarang kalau kita tuh sudah zaman informasi, saya di Jakarta masih bisa akses khotbah-khotbah pagi dan itu luar biasa sekali buat saya. Sekalipun saya jauh, saya masih bisa lihat, oh kemarin Theo lamaran, oh ya, oh ini gitu ya, senang gitu. Jadi kita zaman informasi gitu. Sampai-sampai kemarin ada tukang es, 7 tahun nggak ketemu. Pak, saya susah ya kalau beli es, kok pasang GPS. Jadi tahu nanti tukang es muter kemana tahu, saya bisa, oh bapak lagi di sini gitu ya. Kalau ini jadi tahu gitu. Senang. Sekarang zaman informasi Bapak Ibu. Kalau kita ada kemauan
untuk kita membuka informasi tersebut, maka kita akan mendapat apapun. Cuma ada satu peraturannya atau satu hal yang harus kita perhatikan. Kita harus tahu membedakan informasi tersebut benar atau tidak, dan itu dibutuhkan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Dari situ, dari Jepang dipanggil lagi tahun depan ke Amerika. Wah, Amerika, saya tahunya Ameriki, bergimana? Saya dipanggil ke Hawaii. Saya teringat, dulu papi pernah cerita pergi ke Hawaii. Bener ya? Hawaii itu mana ya? Bapak Ibu, Hawaii itu di antara Amerika dan Asia, di tengah-tengahnya. Saya waktu itu pikir, aduh kalau saya nggak bisa punya uang balik, di tengah-tengah hilang saya. Nggak bisa balik. Ternyata tidak. Bapak Yahweh cukupkan saya untuk pergi ke sana. Saya mendapatkan waktu itu menjadi satu dari 10 delegasi direktur